Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, anggap aja skenarionya kurang lebih seperti ini. Jadi ceritanya ada satu orang, entah cewek atau cowok, bebas deh ya, yang ngerasa udah punya hubungan paling adem di dunia. Pasangan setia, nggak pernah ribut, semuanya kelihatan mulus banget. Tapi, kayak biasa, semua yang kelihatan terlalu sempurna itu kadang malah tanda bahaya tersembunyi. Awalnya, dia cuma notice hal kecil. Ada seseorang di kolom komentar pasangannya, teman kerja katanya. Ya udah, dianggap sepele aja. Oh, cuma teman kok. Tapi 2 minggu kemudian, tiba-tiba pasangannya berubah drastis. Jadi super manis, super perhatian, sering kasih kejutan, tiap hari ngomong sayang, lebih dari biasanya. Di pikiran dia, wah, gila sih. Mungkin hubungan kita lagi anget-angetnya nih. Tapi ternyata, semua itu cuma kamuflase. Fast forward entah sebulan atau 2 bulan kemudian, pasangannya bilang mau nongkrong sama teman, katanya cuma hangout santai. Tapi entah kenapa, HP mati semalaman, nggak bisa dihubungin. Besok paginya pulang bawa jajan, senyum, bilang tadi ketiduran di rumah teman. Dan ya, dia pengen percaya, dan sempat percaya. Sampai akhirnya ada teman yang nggak sengaja nyebutin nama seseorang yang ternyata terlalu dekat sama pasangannya. Dari situ semuanya kebuka. Semua momen manis yang dulu bikin baper, ternyata cuma strategi buat nutupin jejak. Dan itu yang nyesek banget, karena bukan cuma soal diselingkuhin, tapi disetting sedemikian rupa supaya kelihatan bersih. Nah, makanya obrolan kali ini penting banget. Karena jujur aja, bukan cuma cowok yang bisa dibego-begoin, atau cewek yang bisa dibodoh-bodohin. Siapapun bisa kena kalau nggak peka sama tanda-tandanya. So guys, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas trik-trik psikologis dan perilaku yang orang pakai buat selingkuh, tapi tetap kelihatan suci. Mulai dari cara mereka ngelakuin emotional distraction, sampai gaya digital mereka buat ngilangin jejak. Jadi, siap-siap aja, karena setelah dengerin ini, kamu bakal ngeliat hubungan dengan cara yang lebih waspada, bukan paranoid, tapi lebih peka. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, jadi gini ya. Setelah tadi kita bahas soal cerita yang bikin kepala agak cenat-cenut, tentang gimana seseorang bisa nyembunyiin sesuatu di balik hubungan yang kelihatan manis. Sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih dalam. Ini bagian yang bikin banyak orang, cewek ataupun cowok, jadi mikir, wah, ternyata bisa sampai segitunya ya. Karena gini, di dunia percintaan tuh, nggak semua hal yang kelihatan manis itu berarti manis beneran. Kadang manisnya itu cuma topeng. Nah, ini nih kita sebut aja, atau bahasa gampangnya, emosional yang salah tafsir. Jadi bayangin deh, pasangannya tiba-tiba jadi super manis. Tiap hari perhatian, sering banget bilang sayang, rajin banget ngechat, bahkan masakin makanan favorit. Pokoknya vibes-nya tuh kayak lagi jatuh cinta ulang. Siapa sih yang nggak luluh sama itu? Tapi, di balik semua gesture romantis itu, bisa aja ada sesuatu yang disembunyiin. Gini logikanya. Pas seseorang ngerasa bersalah, entah karena selingkuh atau nyimpen sesuatu yang enggak jujur, rasa bersalah itu butuh pelampiasan. Nah, cara paling gampang buat ngilangin rasa bersalah itu adalah dengan kasih cinta berlebihan. Jadi, dia bakal lebih manis, lebih perhatian, lebih sering muji, bahkan kadang over banget, sampai bikin kamu ngerasa, wah, dia sayang banget sama gue sekarang. Padahal bisa jadi, itu cuma strategi buat nutupin jejak. Dan ini nggak cuma berlaku buat cewek aja, cowok juga bisa banget ngelakuin hal yang sama. Misal, cowok tiba-tiba jadi super romantis setelah seminggu cuek, ngasih hadiah random, ngajak dinner, atau ngomong soal masa depan, padahal kemarin aja ngegas waktu diajak ngobrol serius. Itu bisa jadi bukan karena dia lagi cinta banget, tapi karena dia lagi ngatur ulang posisi biar kamu nggak curiga. Intinya gini, bukan berarti setiap kali pasangan kamu manis terus itu pasti ada udang di balik batu. Nggak gitu juga guys, tapi kalau manisnya datang tiba-tiba, tanpa alasan jelas, setelah sempat ada jarak, atau muncul pas abis berantem, nah, itu baru patut kamu perhatiin. Karena cinta yang tulus tuh konsisten, bukan muncul mendadak pas lagi butuh nyembunyiin sesuatu. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa, kok dia tiba-tiba berubah banget ya? Jangan langsung baper. Kadang perubahan manis itu bukan tanda hubungan makin hangat, tapi tanda seseorang lagi pinter-pinternya main peran. Nah lanjut ya, tadi kita udah bahas soal
trik pertama, yang intinya tuh gimana seseorang bisa nutupin rasa bersalahnya dengan cara jadi super manis biar pasangan nggak curiga. Nah sekarang, kita naik level dikit nih. Karena kalau yang pertama mainnya di perasaan, yang satu ini mainnya di strategi sosial, lebih licik, lebih halus, dan sering banget nggak ketahuan sampai semuanya udah kejadian. Jadi gini, karena yang kedua ini namanya ngeles soal sahabat. Ini tuh momen dimana seseorang mulai deket sama orang lain, bisa teman kerja, teman kuliah, teman nongkrong, dan buat nutupin kedekatan itu, dia bakal bikin si orang itu kelihatan aman di mata pasangannya. Biasanya dia mulai dengan cara yang super halus. Misalnya tiba-tiba sering nyebut nama seseorang, tapi dengan nada santai banget. Kayak, oh itu si Burhan teman kantor. Atau tenang aja, si Juli tuh udah kayak saudara sendiri. Kalimatnya tuh dibuat biar kamu tenang, biar kamu nggak punya alasan buat curiga. Tapi ternyata, dari situlah si teman aman ini mulai dapet ruang buat makin deket. Awalnya mungkin beneran cuma temen, ngobrol biasa, bercanda, atau sharing soal kerjaan. Tapi lama-lama, mulai curhat, mulai tukar cerita pribadi. Bahkan hal-hal yang harusnya cuma dibahas sama pasangan. Nah di titik itu, batas antara teman dan seseorang yang lebih dari teman mulai kabur. Dan kamu tahu apa yang paling bahaya? Kedekatan emosional kayak gini sering banget nggak disadari. Karena nggak ada sentuhan fisik, nggak ada flirting terang-terangan, tapi udah mulai terbentuk koneksi batin yang pelan-pelan geser posisi pasangan aslinya. Makanya, kalau pasangan kamu, cewek atau cowok, mulai sering banget ngomongin satu nama, sering banget ngebela orang itu, atau bahkan mulai bandingin kamu sama orang itu, kayak, kok kamu nggak kayak dia sih, dia tuh ngerti banget aku. Nah itu alarm pertama. Jadi ingat, bukan labelnya yang bahaya, tapi energinya. Mau disebut teman, sahabat, rekan kerja, mentor, pokoknya kalau udah ada getaran aneh di situ, kamu bakal ngerasain kok bedanya. Dan ini gila sih, karena banyak banget hubungan yang rusak bukan karena selingkuh fisik, tapi karena selingkuh emosional yang dimulai dari cuman temen kok. Nah, itu tadi trik kedua, yang menurut gue paling susah dideteksi karena dibungkus dengan kata persahabatan. Nah lanjut, jadi setelah tadi kita bahas soal yang intinya tuh tentang gimana seseorang bisa nyembunyiin kedekatan lewat topeng teman, sekarang kita lanjut ke level yang lebih licik lagi. Ini tuh udah bukan cuma soal perasaan atau pergaulan, tapi udah main di kebiasaan sehari-hari. Dan jujur, ini tipe yang paling susah banget buat dideteksi, karena semuanya kelihatan normal. Nah, ini dia kita sebut aja manipulasi rutinitas. Jadi gini, orang tuh biasanya percaya sama yang kelihatan konsisten. Kalau pasangan kamu kelihatannya menjalani hari-hari kayak biasa, kerja, nongkrong, olahraga, atau punya jadwal tetap, otomatis kamu bakal ngerasa aman kan? Karena kelihatannya nggak ada yang aneh. Tapi justru di situ letak pinternya. Orang yang selingkuh dengan cara halus nggak bakal bikin perubahan besar. Mereka justru ngumpetin semuanya di balik rutinitas yang kelihatan normal banget. Contohnya nih, dia bilang mau nongkrong kayak biasa. Tapi kali ini pulangnya agak telat dikit, alasannya ada urusan dikit sih. Atau katanya lembur karena ada proyek kantor. Padahal jam segitu rekan-rekannya udah pada posting foto di rumah. Kadang cuma bilang, butuh waktu sendiri buat nenangin pikiran, tapi ternyata waktu sendirinya itu bukan benar-benar sendirian. Nah, itu dia. Rutinitasnya tetap sama, tapi isinya yang berubah. Dan ini yang bikin bahaya, karena dari luar kelihatannya fine-fine aja. Postingannya di media sosial masih sama, sikapnya masih santai, masih suka bercanda, masih bilang sayang kayak biasa. Tapi kalau kamu jeli, ada hal kecil yang mulai nggak nyatu. Ceritanya jadi nggak sinkron, waktunya nggak nyambung, dan alasan-alasannya mulai terdengar terlalu pas. Yang harus kamu pahami, bukan berarti setiap pasangan yang punya jadwal tetap itu pasti nyembunyiin sesuatu, ya. Tapi kalau rutinitasnya mulai terasa aneh, bukan karena berubah, tapi justru karena terlalu sama, itu patut kamu curigai. Karena orang yang pinter nyembunyiin sesuatu tuh nggak bikin perubahan mencolok. Mereka cuma ngatur ulang hal kecil yang nggak bakal kamu sadari kalau nggak peka. Dan satu hal yang penting banget, kalau intuisi kamu udah bilang ada yang aneh, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Kadang perasaan itu lebih peka daripada logika. Karena kalau seseorang udah mulai nyembunyiin kekacauan di balik hal-hal yang kelihatan normal, itu bukan kebetulan, itu strategi. Nah, lanjut ya. Kalau yang tadi kita bahas soal manipulasi rutinitas, itu udah cukup licik ya. Tapi yang satu ini udah level otak-otak psikologis kelas berat.
Trik yang bikin banyak orang ngerasa bersalah padahal mereka sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa. Serius, ini tuh permainan yang halus banget dan sering banget bikin orang yang diselingkuhin malah minta maaf. Kita sebut aja ini trik keempat. Pembalikan rasa bersalah. Jadi gini, ketika seseorang udah mulai main api, entah cewek atau cowok, biasanya mereka sadar, cepat atau lambat, pasangannya bakal mulai ngerasa ada yang aneh. Entah jadi lebih dingin, lebih tertutup, atau ceritanya mulai nggak nyambung. Nah, sebelum sempat ditanya atau dicurigai, dia langsung nyerang balik duluan. Tiba-tiba dia ngomong, oh kamu tuh akhir-akhir ini beda ya, kayak udah nggak sayang lagi. Atau bahkan lebih parah, kamu selingkuh ya, kok aku ngerasa kamu berubah. Nah, di situ dia lagi main strategi, biar kamu sibuk ngebela diri. Alih-alih kamu sempat mikir buat nanya atau nyari tahu, sekarang malah kamu yang sibuk menjelaskan. Kamu mulai ngerasa bersalah, mulai mikir jangan-jangan bener, jangan-jangan gue yang salah. Padahal, itu semua cuma trik buat ngubah arah curiga. Dari yang seharusnya ke dia, jadi ke kamu. Dan yang bikin makin gila, kadang cara mainnya nggak harus nyolot atau marah-marah. Ada yang lebih halus, lebih emosional. Kayak bilang, aku tuh ngerasa kamu udah nggak peduli kayak dulu. Atau, aku tuh cuman pengen kamu kayak dulu lagi. Kedengarannya sedih dan jujur, padahal itu senjata psikologis. Dengan bikin kamu ngerasa kamu yang bikin hubungan jadi renggang, dia bisa tenangin rasa bersalahnya sendiri. Bahkan, dia bisa ngerasionalisasi perbuatannya kayak, aku cuma nyari perhatian karena dia udah berubah. Misalnya nih, kamu mulai ngerasa pasangan kamu aneh, sering sembunyiin handphone, kalau ditanya malah ngomel. Kamu tuh kenapa sih posesif banget? Nah, di situ dia udah mulai muter balik situasi. Kamu yang awalnya punya feeling bener, malah jadi ngerasa salah. Dan tanpa sadar, kamu minta maaf ke orang yang sebenarnya lagi nyembunyiin sesuatu dari kamu. Itulah kekuatan dari pembalikan rasa bersalah. Bentuknya kayak drama emosional, tapi isinya manipulasi murni. Dan kalau kamu udah masuk ke perangkap ini, susah banget buat nyadar karena kamu bakal ngerasa kamu yang jahat. Kamu yang nggak peka, kamu yang bikin hubungan rusak. Makanya, kalau tiba-tiba pasangan kamu mulai nyalahin kamu tanpa alasan jelas, padahal sebelumnya dia yang mulai berubah, stop dulu. Jangan langsung defensif, jangan buru-buru minta maaf. Lihat polanya, bukan kata-katanya. Karena bisa jadi, yang lagi kamu hadapi bukan masalah cinta, tapi strategi biar kamu nggak sadar kalau ada yang disembunyiin. Oke, jadi setelah tadi kita bahas soal pembalikan rasa bersalah, yang intinya bikin orang polos jadi ngerasa bersalah padahal nggak salah apa-apa. Sekarang kita masuk ke trik kelima, permainan media sosial. Sekarang tuh, perselingkuhan nggak lagi harus ketahuan dari bekas lipstik di baju atau nomor asing di telepon. Sekarang semuanya bisa terjadi cuman lewat layar kecil di tangan. Bisa lewat pesan yang dihapus, cerita yang cuman bisa dilihat teman tertentu, atau akun cadangan yang disetting buat komunikasi diam-diam. Yang bikin ngeri, banyak banget orang, baik cewek maupun cowok, yang udah jadi ahli banget ngatur citra diri di media sosial. Mereka ngerti banget gimana cara bikin semuanya kelihatan bersih. Jadi bukannya ngilang, malah makin aktif. Upload foto berdua, update story romantis, bahkan tag pasangan biar kelihatan sweet banget. Padahal, itu cuma taktik buat nutupin pandangan kamu. Semacam, lihat nih, aku setia kok. Padahal di balik layar, dia lagi sibuk jaga komunikasi sama orang lain di tempat yang kamu nggak bisa akses. Misalnya nih, dia punya close friend story yang kamu nggak masuk. Atau dia bilang, aku cuma bales kerjaan kok. Padahal yang dia maksud kerjaan itu adalah obrolan yang nggak pernah ada hubungannya sama kerjaan. Kadang, malah pakai akun lain, akun bisnis, akun spam, atau akun cadangan, buat ngobrol bebas tanpa takut ketahuan. Dan parahnya, mereka nggak ngapus jejak, tapi menyamarkan. Itu yang bikin susah banget dilacak. Triknya simple, kasih sedikit transparansi biar kelihatan jujur. Kayak, nih lihat DDM aku, nggak ada apa-apa kok. Padahal yang kamu lihat itu udah dipilih dulu, udah disetting biar kelihatan aman. Jadi kayak sulap, mata kamu dikasih lihat bagian yang bersih, padahal yang kotor disimpan di tempat lain. Makanya, kalau kamu mulai ngerasa ada yang aneh di dunia digital pasangan kamu, kayak tiba-tiba jadi lebih tertutup sama HP, lebih cepat ngelok layar, atau tiba-tiba jarang banget update padahal dulu aktif banget, jangan langsung dianggap sepele. Kadang, diam itu bukan tenang, tapi strategi. Dan yang paling halus dari semua ini, mereka nggak perlu bohong terang-terangan. Mereka cukup mengatur kesan. Karena di dunia media sosial, yang penting bukan kenyataan,
Tapi gimana caranya bikin orang percaya sama kenyataan versi mereka? Jadi kalau online presence-nya pasangan kamu kelihatan terlalu sempurna, terlalu rapi, terlalu terkontrol, jangan langsung bangga. Karena di era sekarang, perselingkuhan udah bukan soal sembunyi, tapi soal bagaimana cara terlihat bersih. Oke, jadi setelah tadi kita bahas soal permainan media sosial yang intinya bikin segalanya kelihatan manis padahal isinya bisa penuh drama dan kebohongan digital, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus lagi, bahkan lebih bahaya karena sering banget tidak terlihat. Nah, ini dia trik ke-6, pengganti emosional. Ceritanya kayak gini, sebelum seseorang selingkuh secara fisik, kebanyakan udah selingkuh dulu di dalam pikiran dan perasaan. Prosesnya pelan banget, lembut banget, dan kelihatannya nggak berbahaya. Awalnya cuma ngobrol, curhat, atau sharing hal-hal kecil sama orang lain. Bisa teman kantor, teman nongkrong, teman lama, siapapun. Topiknya masih ringan, kayak ngomongin kerjaan, curhat soal pasangan, atau sekadar butuh didengar. Tapi tanpa sadar, kedekatan emosional itu mulai tumbuh. Pelan-pelan, rahasia kecil yang dulu cuma kamu yang tahu, sekarang udah dibagi ke orang lain. Cerita-cerita pribadi yang dulu cuma kamu yang dengar, sekarang pindah ke telinga lain. Dan dari situ, muncul hubungan baru yang nggak kelihatan, tapi rasanya kuat banget. Itulah selingkuh emosional. Masalahnya, ini bukan tipe yang bisa kamu tangkap dari bukti fisik. Nggak ada chat aneh, nggak ada bekas lipstick, nggak ada pesan aku kangen di ponsel. Tapi yang kamu rasain beda. Tawa dia udah nggak senatural dulu, pelukannya kayak formalitas, matanya kelihatan hadir tapi pikirannya entah di mana. Dan itu, bro, itu tandanya hatinya udah bukan di situ lagi. Yang lebih ngeri lagi ketika seseorang udah ganti sandaran emosional, rasa bersalahnya terhadap perselingkuhan fisik bisa hilang. Karena dalam pikirannya, hubungan ini udah rusak duluan, gue cuma nyari yang bisa ngertiin. Padahal sebenarnya bukan hubungan yang rusak duluan, tapi dia yang pelan-pelan nyeret hatinya keluar dari hubungan. Dan kamu tahu yang paling nyakitin? Selingkuh emosional itu sering banget disamarkan dengan kata teman. Kayak, dia tuh cuma teman ngobrol, atau dia ngerti aku karena udah lama kenal. Padahal di balik kalimat itu, udah ada koneksi yang dalam banget, bahkan lebih dalam dari sekadar fisik. Jadi kalau kamu mulai ngerasa pasangan kamu lebih nyaman cerita ke orang lain daripada ke kamu, lebih sering curhat ke orang lain daripada nyari kamu, atau lebih excited ngomongin seseorang dibanding ngobrol sama kamu, itu udah tanda bahaya besar. Karena ketika hati udah pindah arah, tubuh cuma nunggu waktu buat ngikutin. Dan jujur aja, ini bentuk pengkhianatan yang paling nyakitin. Karena nggak bisa kamu lihat, tapi kamu rasain tiap hari. Oke, jadi setelah tadi kita ngomongin soal pengganti emosional, yang bikin seseorang bisa selingkuh secara halus tanpa harus nyentuh duluan, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Ini tuh puncaknya dari semua trik yang udah kita bahas dari awal. Kalau yang sebelumnya masih main di perasaan, kebiasaan, sampai media sosial, yang satu ini tuh main di citra diri. Ini bukan cuma licik, tapi juga bahaya banget karena nyerangnya dari sisi kepercayaan. Nah, ini dia trik ke-7, topeng si anak baik. Jadi gini, kebanyakan orang kalau ngebayangin seseorang yang bisa selingkuh tuh pasti mikirnya kayak gini. Orangnya genit, misterius, suka flirting, dan kelihatan nggak bisa dipercaya. Padahal yang paling sering lolos dari ketahuan, justru kebalikannya. Orang yang tampilannya paling nggak mungkin. Mereka tuh yang selalu bilang, aku tuh paling nggak suka sama orang selingkuh. Atau, kalau aku diselingkuhin, aku nggak bakal bisa maafin. Kedengerannya tegas, berprinsip, dan jujur banget kan? Tapi ternyata, kalimat kayak gitu justru sering banget jadi tameng psikologis. Dengan terus-terusan ngomongin soal kesetiaan, moral, dan betapa jijiknya mereka sama orang yang selingkuh, mereka secara nggak sadar bikin kamu percaya bahwa mereka tuh nggak mungkin ngelakuin hal yang sama. Dan ketika kamu udah percaya banget, ya udah, pertahanan kamu turun. Kamu nggak bakal curiga lagi. Karena kamu udah yakin banget, dia mah beda. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Padahal justru karena semua orang ngira dia nggak mungkin, dia jadi punya ruang buat ngelakuin hal-hal yang nggak kepikiran sama sekali. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, topeng anak baik ini bukan cuma buat jaga reputasi di depan orang lain, tapi juga buat bohongin diri sendiri. Dia pengen tetap ngerasa, aku orang baik kok. Makanya dia makin keras ngomongin moral,
makin sering upload quotes bijak soal kesetiaan, bahkan bisa banget ngejudge orang lain yang selingkuh biar dirinya kelihatan bersih. Padahal di balik layar, dia bisa aja udah deket sama orang lain, entah mantan, teman kerja, atau kenalan baru. Tapi karena dia udah terbiasa main peran aku setia banget, dia ngerasa tindakannya bisa dimaafin karena hubungan ini udah nggak bahagia. Dan kalau kamu berani nanya atau mulai curiga, dia bakal langsung nyerang balik. Serius? Kamu pikir aku bisa selingkuh? Aku kan paling nggak suka sama hal kayak gitu. Nah, di situ kamu kejebak. Karena rasa bersalah kamu langsung muncul. Kamu mikir, wah iya ya, masa gue nuduh orang sebaik dia? Padahal yang sebenarnya terjadi, dia cuma pakai citra baiknya buat senjata. Makanya, hati-hati sama orang yang terlalu sibuk ngomongin, aku nggak akan pernah ngelakuin itu. Tapi jarang banget nunjukin lewat tindakan nyata. Karena kesetiaan itu nggak diukur dari kata-kata manis di depan publik, tapi dari konsistensi sikap di belakang layar. Dan ini penting banget buat kamu ingat, baik kamu cowok ataupun cewek. Karena di zaman sekarang, yang paling menipu itu bukan yang kelihatan nakal, tapi yang kelihatannya terlalu sempurna. Oke, jadi gini ya bro dan sis. Setelah semua yang kita bahas dari awal sampai sekarang, satu hal yang harus kamu ingat baik-baik. Nggak ada orang yang tiba-tiba berubah tanpa alasan. Semua perilaku, sekecil apapun, pasti punya pola. Tapi yang sering bikin kita keblinger itu karena kita lebih milih percaya sama kata-kata manis daripada sinyal kecil yang sebenarnya udah teriak keras-keras. Kita udah bahas semua triknya, dari rutinitas palsu, permainan rasa bersalah, acting di media sosial, sampai topeng si anak baik. Dan poin besarnya bukan tentang semua orang bisa selingkuh, tapi tentang gimana semua orang bisa kelihatan setia kalau mereka cukup pintar menutupi. Nah, ini nih yang penting. Jangan jadikan pembahasan kayak gini buat bikin kamu jadi orang yang paranoid atau susah percaya sama siapapun. Tapi gunain buat bikin kamu lebih sadar, lebih bijak, dan lebih peka sama dinamika hubungan kamu sendiri. Karena cinta itu nggak butuh pengawasan 24 jam, yang dibutuhin tuh kejujuran dan kejelasan. Kalau kamu ngerasa ada yang janggal, jangan langsung main tuduh, tapi juga jangan pura-pura nggak lihat. Belajar buat dengerin intuisi kamu, karena kadang perasaan itu nggak bohong. Yang bohong tuh ekspektasi kita terhadap orang lain. Dan buat kamu yang mungkin lagi ngerasa, gue pernah ada di posisi itu, entah sebagai korban atau pelaku, jangan kebawa perasaan terus. Semua orang bisa salah, tapi nggak semua orang mau belajar dari salahnya. Yang penting sekarang, kamu tahu batas kamu di mana, dan kamu nggak mau main di area abu-abu lagi. Karena ujung-ujungnya, hubungan yang sehat tuh bukan tentang siapa yang paling romantis, tapi siapa yang paling berani buat jujur, bahkan ketika jujur itu nyakitin. Jadi ya, intinya, jangan cuma cari pasangan yang kelihatan setia, tapi cari yang berani transparan. Karena kesetiaan itu bukan performa, tapi pilihan yang diulang tiap hari, bahkan saat nggak ada yang lihat. Oke gengs, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.